Tuhan Roh Kudus Allah yang Esa, itulah yang menyertai kita untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, shalom bagi kita semua. Renungan harian pada hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026, tertulis di dalam Surat Yudas ayat 20 dan 21, demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini adalah penutup dari surat Yudas. Yang sebelumnya Yudas mengingatkan bagaimana orang-orang di perjanjian lama yang pernah memberontak kepada Allah, seperti Henokh, Bileam, dan juga yang terjadi dalam Sodom dan Gomora. Mereka adalah yang memberontak kepada Allah dan yang akhirnya juga merugikan saudara-saudaranya, seperti Kain dan Habel, di mana juga dihanguskan oleh Allah, yaitu di dalam air bah, dan dibaharui di dalam Nabi Nuh dan anak-anaknya. Saudara-saudara, baru kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, sebagai hari lahirnya gereja-gereja di dalam dunia ini. Artinya di dalam penutup surat Yudas ini diingatkan kita supaya kita juga hati-hati di dalam pengajaran-pengajaran dan nabi-nabi palsu yang datang memutarbalikkan ajaran-ajaran Yesus atau Injil-Injil Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita diajak oleh Yudas supaya kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci, dan tetap berdoa dan setia di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, sambil memelihara diri kita di dalam kasih Allah, dan kita menantikan rahmat dan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan sampai menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, di dalam hari-hari kita bukanlah semakin baik, tetapi akan semakin jahat. Disinilah Yudas mengingatkan kita supaya kita tetap setia kepada Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus, sambil mengerjakan keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, dan supaya kita tidak goyah dan tidak takut di dalam kehidupan ini, karena janji Yesus kepada kita tetap dan serta menyertai kita sampai akhir zaman. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetaplah kuat di dalam imanmu, membangun hidup kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, supaya kita jangan masuk ke dalam ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang mengajak kita kepada kebebasan-kebebasan yang sebebas-bebasnya, sehingga mendatangkan murka Tuhan. Banyak pada akhir-akhir zaman ini yang melakukan kemerdekaan atau kebebasan itu sebebas-bebasnya, yaitu kebohongan di mana-mana, juga seks bebas, dan juga bisnis-bisnis yang menghalalkan segala macam cara. Tetapi Yudas mengatakan atau mengajak kita supaya kita membangun diri kita di dalam dasar iman yang paling suci, di dalam roh dan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam itulah
kita menantikan sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita didapatinya tidak bercacat dan membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu surga yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita saling mengingatkan saudara-saudara kita, saling membangun dan saling mendoakan di dalam Roh dan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang mengingatkan kami, supaya kami tetap kuat dan percaya kepada penyertaan Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kami dalam kehidupan kami ini. Dan supaya kami tetap semangat dan untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kami dan mengerjakan keselamatan kami dalam hidup kami, sambil menantikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Harian HKBP 3 Raksa Kota. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dana pembangunan HKBP 3 Raksa Kota melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kami percaya sumbangan partisipasi yang saudara-saudara berikan akan sangat berarti untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP 3 Raksa. Terima kasih. Shalom. Horas.